talaqqa. Kata bendanya disebut dengan talaqi. Talaqqa ya talaqqa talaqqiyan. Talaqi itu bukan sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi memastikan mendapatkannya langsung dari sumbernya. Kan kadang ada orang-orang yang, mohon maaf ya, ingin mendapatkan pengetahuan tapi ingin mudahnya saja. Lihat tapi tidak dicek lagi ke sumbernya. Paling gampang orang sekarang, Masya Allah, ingin lihat sesuatu, tanya Ustadz Google. Masya Allah, Syekh Google. Lihat. La haula wala quwata illa billah. Baca. Dan begitu mudahnya menyimpulkan. Begitu lihat dari Google, misal ada hadis sekian, nomor sekian menyatakan tentang ini, Masya Allah. Tapi nggak pernah dicek lagi kitab aslinya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa nomor hadis yang Ustaz sampaikan beda dengan yang saya dapatkan? Masya Allah. Saya tanya, Bapak dapat dari mana? Di Google. Pak, kalau cari hadis bukan di kitab Google, cari di kitab hadis. Di Google yang ada makalah ini, makalah itu. Kadang-kadang pembuat makalah pun tidak mendapatkan dari sumber yang asli. Lihat ini, kadang-kadang lupa, cantumkan lagi, ini poinnya. Tapi kalau Anda ingin mencari sampai ke sumber asalnya, ini yang disebut dengan talaqi. Ya, maka saya mohon, kalau Anda ingin belajar, cari orang-orang yang benar. Cari orang-orang yang benar, paham ilmunya. Kalau mampu didapatkan, jemput dia. Ini, dapatkan dari sumber utamanya. Termasuk Anda ingin menyekolahkan anak, misalnya cek dulu guru-gurunya. Disebutkan dengan syuyukh. Jama' dari kata syekh. Ya. Syekh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali orang yang sudah matang dalam keilmuannya. Walaupun dia masih muda misalnya, dipanggilnya syekh. Imam Syafi'i 17 tahun sudah jadi mufti, memberikan fatwa. Orang memanggilnya dengan syekh. Syekh. Di syekh itu di Arab itu ada dua hal. Satu, orang tua yang sudah sepuh. Orang tua yang sudah sepuh, yang dihormati dengan pengalaman ketuaannya, maka dipanggil dengan panggilan kehormatan syekh. Yang kedua, panggilan kehormatan pada ilmu yang melekat pada dirinya. Walaupun dia misalnya belum sepuh, maka dipanggil dengan syekh. Jadi kalau antum misalnya sudah sepuh, tua, gitu kan, Masya Allah, jalannya agak susah, umrah ke Arab dipanggil dengan, ya syekh. Masya Allah, saya dihormati, punya ilmu. Bukan, antum sepuh. Syekh. Tapi dalam dunia pengetahuan, syekh itu menandakan sifat yang sudah matang dengan keilmuannya. Ini menandakan pesan kepada kita bahwa kalau Anda ingin talaki pengetahuan, kalau ingin manfaat pengetahuannya, jangan nanggung. Kenali siapa guru Anda, dari mana dia belajar, apa yang dia pelajari. Mohon izin ya, mohon maaf, tidak setiap orang yang telah belajar agama menguasai semua hal. Dan jangan disimpulkan orang yang baru pulang dari Timur Tengah menguasai semua materi pengetahuan. Anda mesti lihat dia belajar apa jurusannya, dari mana dia belajar, apa pelajarannya. Kadang-kadang kita suka tidak adil, jangan bebani ustadz, kasihan. Misal ustadznya belajar masalah akidah, jangan Anda undang untuk mengajarkan fikih, nggak akan nyambung. Ustadz masalah sirah, berikan materi sirah adil sesuai dengan pakar keilmuannya, maka Anda akan dapatkan manfaatnya. Ustadz paham hadis fikih, undang dia terangkan masalah fikih, jangan berikan materi yang tidak sesuai dengan pakar keilmuannya. Anda nggak akan dapat manfaatnya, beliau pun akan repot karena akan menyampaikan materi yang tidak dia kuasai. Saya punya kawan belajar di Saudi, Masya Allah. Begitu pulang, masyarakat menilai dia sudah paham dengan ilmu agama, padahal yang dia pelajari adalah pelajaran ekonomi. Masya Allah. Begitu pulang diminta belajar tafsir. Saya tanya, masa tulis kamu belajar apa? Tafsir. Tafsir apa? Wallahi tafsir kurma katanya. Bagaimana cara menanam kurma dari awal sampai akhir? Masya Allah. Karena nggak ada kaitan dengan Quran yang dia pelajari, ekonomi. Jadi teman-teman mesti pandai menempatkan. Ada dulu kawan kita pulang dari Mesir, Masya Allah. Jurusannya, ini kisah ya dari teman-teman. Jurusannya apa? Sama dengan yang tadi, ekonomi. Pulang karena dia anak seorang kiai. Kemudian dia pulang ke tempatnya, diminta khutbah langsung. Masya Allah. Alhamdulillah khutbahnya di daerah itu masih pakai bahasa Arab. Saya lihat di Indonesia sebagian ada yang masih khutbahnya menggunakan bahasa Arab tanpa bahasa Indonesia, gitu kan? Maka karena dia tidak pernah biasa khutbah, tidak menyampaikan, begitu pulang, karena kesempatan pakai bahasa Arab, dia naik ke atas mimbar. Ayyuhan nas, al-burtuqalu kilo bi 5 jini, at-tufau kilo bi 10 jini. Masya Allah. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min adh-dhikri wal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Duduk, jamaahnya khusyuk, Masya Allah. Padahal isinya ayuhan nas, hai manusia, al-burtuqalu kilo bi 5 jini, harga jeruk sekarang 5 pound. Masya Allah. At-tufau bi 10 jini, harga apel adalah 10 jini. Khusyuk.
Karena nggak paham. Cek